Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, cerita Islami pada kesempatan kali ini berkisah tentang Nabi Khidir alaihissalam yang muncul karena ketulusannya. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang lelaki berniat untuk terjun ke dunia rohani, yaitu dunia sufi. Ia mendatangi banyak tempat di mana diadakan pengajian tentang kesufian. Membaca banyak kitab-kitab yang berkaitan itu. Telah banyak ucapan-ucapan para guru sufi yang telah didengarnya. Banyak pula sikap dan perbuatan yang dilihat dan dipraktekannya dengan bimbingan para gurunya itu. Dengan senang hati pula, ia melakukan berbagai latihan spiritual dan perintah-perintah peribadatan yang ketat dan keras. Sahabat yang dirahmati Allah, entah berapa tahun atau berapa belas tahun yang telah dia laluinya berkecimpung di dunia tasawuf. Ia merasa telah banyak memperoleh kemajuan dalam beribadah, tidak sekedar praktek lahiriahnya, tetapi juga rahasia-rahasia rohaniahnya. Namun demikian, ia masih bingung tingkatan apa yang telah dicapainya. Sejauh dan sedalam apa ia telah menempuhkan dunia rohaniah itu, kapankah dan di manakah pencariannya akan berakhir? Sahabat yang dirahmati Allah, suatu ketika ia berjalan sambil merenungi atau musabah tentang dirinya sendiri. Segala perbuatan dan tingkah lakunya, mana yang sesuai perintah Allah dan mana yang sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulnya, dan mana yang hanya kepura-puraannya semata. Mana yang ia tulus melakukannya, mana pula yang hanya emosi ambisi egonya. Tanpa disadarinya, ia langkahnya sampai di depan rumah seorang manusia arif, yaitu tokoh sufi, yang telah terkenal kebijaksanaannya, dan tanpa disadarinya pula, ia berdiri di samping seorang tua yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Khidir alaihissalam. Tentu saja ia gembira, tidak terkira, karena Khidir telah terkenal di kalangan kaum sufi sebagai penunjuk jalan rahasia ke arah jalan kebenaran. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Khidir membawanya ke suatu tempat di mana ia menyaksikan orang-orang yang tampak sangat berduka dan sengsara. Kepada mereka ini, lelaki itu berkata, "Siapakah kalian ini sebenarnya?" Salah seorang dari mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sejati. Kami tidak setia, tidak istiqomah dengan tugas yang dibebankan kepada kami. Dan kami hanya memuliakan guru-guru yang kami angkat sendiri." Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Khidir membawanya ke tempat lain, di mana ia menyaksikan orang-orang yang wajahnya berseri-seri dan tampak berbahagia. Kepada mereka ini, lelaki itu berkata, "Siapakah kalian ini?" Salah seorang dari mereka berkata, "Kami adalah manusia-manusia yang tidak menuruti petunjuk-petunjuk jalan kebenaran yang sebenarnya." Tentu saja lelaki itu heran dengan jawaban tersebut. Ia berkata, "Kalau memang kalian tidak mengikuti petunjuk-petunjuk itu, bagaimana kalian bisa tampak sehat berbahagia?" Sahabat yang dirahmati Allah, mereka berkata,
karena kami lebih memilih kebahagiaan daripada kebenaran. Seperti halnya orang-orang yang memilih guru-guru mereka sendiri. Sebenarnya, kami memilih jalan kesengsaraan atau penyesalan di kelak kemudian hari. Bukankah kebahagiaan itu adalah cita-cita tertinggi dari umat manusia? Lelaki itu masih tampak tak percaya yang dilihatnya tentunya didasari dengan yang telah diyakininya selama ini. Sahabat yang dirahmati Allah, tujuan utama dari umat manusia adalah kebenaran, dan kebenaran itu bukanlah kebahagiaan. Ia jauh lebih utama dari kebahagiaan. Seseorang yang telah mencapai kebenaran dapat memiliki perasaan-perasaan apapun yang diinginkannya atau membuang semua perasaan-perasaan itu tanpa beban. Sahabat yang dirahmati Allah, lelaki itu tampak mulai memahami dan mereka melanjutkan penjelasannya. Kami telah berpura-pura bahwa kebenaran itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah kebenaran. Banyak sekali orang yang percaya kepada kami, termasuk engkau sendiri mungkin beranggapan demikian. Tetapi percayalah, kebahagiaan itu akan memenjarakan dirimu sebagaimana yang dilakukan oleh kesengsaraan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah pemahaman itu makin meresap ke dalam hatinya, tiba-tiba saja ia telah ada di depan rumah manusia Aris seperti sebelumnya, dan Khidir masih berada di sisinya. Khidir berkata, "Aku akan mengabulkan sebuah permintaanmu." Lelaki itu berkata, "Aku ingin tahu mengapa aku telah gagal dalam pencarianku, dan bagaimana aku dapat berhasil." Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian Khidir berkata, "Engkau telah menyia-nyiakan hidupmu, karena engkau manusia bohong. Engkau hanya mencari kepuasan pribadi, ego, dan prestis, walau sebenarnya engkau bisa mencari kebenaran. Namun, aku sedang mencari kebenaran itu ketika aku bertemu denganmu, dan hal itu tidak terjadi pada setiap orang," katanya sambil mencoba membela diri. Sahabat yang dirahmati Allah, benar kata Khidir. Ketulusan hatimu yang cukup besar untuk mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri, walau hanya sesaat saja, yang menyebabkan aku datang untuk menemuimu. Mendengar penuturan Khidir, ia merasakan kegairan yang mengelora untuk masuk ke dalam kebenaran dengan segenap ketulusan hatinya. Ia tampak tak peduli walau ia akan tenggelam dalam samudera kebenaran yang tidak berujung itu. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika Khidir beranjak pergi, ia berusaha mengejarnya, tetapi Khidir berkata, "Jangan ikut aku. Aku akan kembali ke dunia yang penuh tipuan, karena di sanalah seharusnya aku berada untuk melaksanakan tugasku." Begitu Khidir lenyap dari pandangan, ia tidak lagi berada di halaman rumah manusia Aris seperti sebelumnya, tetapi ia telah berada di negeri kebenaran. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada kekurangannya, mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.